Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan belajar menggunakan media, di mana media pembelajaran ini kita sebut dengan video script. Di mana video ini kita akan mencoba menganimasikan pembelajaran yang kita inginkan. Pertama-tama kita bisa mencarinya di internet, kemudian masukkan video script, kemudian ada start trial. Ketika kita start trial ini, kita akan mendapati kita diminta passwordnya, diminta email kita, maka kita masukkan. Maka untuk mengatasi trial yang sifatnya hanya 7 hari atau 1 minggu, kita nanti diminta lagi untuk data. Biasanya teman-teman menggunakan dengan 10 menit mail, dan itu kita diminta. Ketika kita sudah memasukkan ini, kita hasil mendownloadnya, maka kita akan tampak milik saya ini adalah semacam ini. Di desktop saya ini ada video script, kita klik di video script ini, sehingga proses itu akan berjalan dan tampilan pertama adalah semacam video script. Diminta tadi hasil pendaftaran jadi memasukkan kembali mail atau hasil registrasinya, passwordnya apa, kemudian kita masuk langsung. Kalau ini yang sudah saya buat, kalau kita ingin buat baru, kita bisa masuk di yang lainnya gitu. Ini kita tutup dulu. Ini kita buat tadi, yang saya buat tadi. Nah, kalau mau ingin buat baru, ini ada tanda logo plus, kita klik gitu. Ketika diklik ini ada menu-menu, ada menu menyimpan, ada menu gambar, ada menu menulis, ada grafik, ada MP3, ada record. Jadi kita bisa merekam langsung apa yang kita lakukan di aktivitas depan komputer atau laptop. Ini ada tampilan desktop atau ada tampilan background yang kita inginkan, kemudian mengisi daripada tangan kita. Kita mulai dari ambil menggambar. Misalnya ini kalau sudah kita pernah mengambil gambar, biasanya langsung tampil semacam ini. Tinggal kita klik, misal ini ada foto saya, kita klik langsung ke ini. Ini bisa dibuat kecil, bisa dibuat besar juga. Oke, kalau nanti misalnya tidak ada itu, maka kita ngambil yang ada di komputer kita. Di komputer kita itu ada apa? Misal saya mengambil gambar yang ada di sini, misalnya saya ngambil gambar foto sekolah saya, tinggal itu proses kecepatan mengambil gambar tergantung dari besarnya gambar. Yang kedua adalah memori pada gambar yang pada laptop yang kita miliki. Ini ada logo sekolah saya. Oke, saya kecil. Oke, kemudian saya ngambil logonya Simolek ini yang memberikan pelatihan kepada saya. Ini saya ambil. Oke, gambarnya sudah. Kemudian saya ingin ngasih nama, mengambil T, kemudian kita ketik asal ini perkenalan, profil. Nah, kalau kita sudah buat ini, bisa kita mencari jenis-jenis font yang ada. Misal saya ngambil warnanya juga bisa kita ambilnya. Misal saya ngasih warna biru. Oke, diklik, maka ini sudah muncul semacam ini. Nah, biar tidak berputar semua, ini bisa diklik di nama tadi. Ini sesuai dengan yang keinginan kita, warnanya mau ganti, kecepatannya, lamanya itu bisa kita atur di situ. Oke, ini sudah tampil kayak. Kalau kita ingin menggambar di halaman berikutnya, tinggal digeser aja, digeser. Nah, ini sudah tampak. Kita ngambil gambar lain, di ini ada gambar ini, maka ini bisa kita ngasih sesuai dengan yang kita inginkan, sama dengan langkah yang pertama tadi. Kalau ini sudah selesai itu,
Oh ya, kita bisa menambahkan dengan MP3 yang ada ini macam-macam. Misal saya ngambil yang ini, saya klik ini dan saya loop agar kita diulang-ulang. Nanti kalau tidak ada bisa ngambil yang ini. Mungkin kita punya lagu sendiri, sini kita ngambilnya sama dengan gambar tadi. Langsung kita klik. Oh ya, volumenya bisa dikecilkan atau dibesarkan sesuai kita. Oke, kita ambil, kembali lagi kecepatan mengambil sesuai dengan komputer kita. Kita menunggu, sambil menunggu proses ini, media pembelajaran dengan menggunakan Videoscape ini dapat kita manfaatkan ketika kita mungkin mengulang-ulang di kelas lain bisa, atau mungkin kita ingin ketika suatu hal perjalanan atau tidak bisa masuk, kita setel aja di kelas, anak-anak belajar dengan media yang kita buat langsung dengan suara kita. Kemudian yang berikutnya mungkin ingin anak-anak mengulang pembelajaran itu sehingga kita videokan, kita masukkan YouTube sehingga anak-anak bisa mempelajari berulang-ulang di rumah sehingga materinya lebih melekat, lebih masuk kepada anak-anak. Itu keunggulannya ini. Kemudian animasinya memang seperti orang menulis, seperti guru menulis di papan. Oke, ini sudah mendekati selesai gitu. Oke, jadi artinya kalau kita ingin merekod suara kita, ini diklik, kemudian kita klik record ini, atau kalau kita ingin sudah punya rekaman dari HP, kita juga bisa masukkan. Nah, misal record ini kita akan belajar tentang perkenalan sekolah MTSN Negeri Batu. Kalau sudah, ya kita sudah dimatikan aja. Ini prosesnya, ini ada 2, 3, 4, 5, kemudian kita klik. Maka ini proses merekam suara saya yang tadi saya. Kemudian kalau backgroundnya ingin diganti, maka bisa diganti sesuai dengan keinginan kita, pinginnya warna apa. Ini tampilannya juga sama macam ini. Kemudian animasi tangan juga demikian, macam-macam sesuai dengan keinginan. Misal saya klik ini, maka nanti modelnya kayak itu, diklik aja sehingga ketika kita tayangkan, kita coba, maka modelnya kayak ini. Kalau sudah selesai, ya kita bisa mentransfernya. Untuk mentransfer ini kita bisa ambil di pojok ini, publish render ini, kita publish. Ini ada pilihan bisa ke PPT, PowerPoint, ke Facebook, ke YouTube langsung, atau di flash disk atau di komputer kita ke PPT langsung ke PowerPoint. Yang diharapkan memang PowerPoint 2010 ke atas. Ini proses render. Proses render ini memang agak lama, tergantung dari materi yang ada kita masukkan di dalam Videoscape tadi. Nah, dalam proses pembuatan ini memang membutuhkan banyak hal. Yang pertama, ketelatenan kita untuk memasukkan apa yang kita ingin. Makanya kita juga harus semacam drama itu harus ada teks apa yang akan ditampilkan, jadi jejaknya, story-nya tentang video ini. Ini dalam proses untuk convert dari Videoscape ke PPT gitu, untuk ditampilkan. Ini proses masih berjalan gitu.
Oke, ini masih jalan, kita tunggu gitu. Kembali lagi, lama tidaknya tergantung dari materi yang kita buat. Artinya semakin besar materi yang kita buat, semakin banyak gambar, semakin banyak tulisan, semakin banyak audio, berarti semakin lama proses amendingnya, proses menuju kepada yang kita inginkan. Oke, ini gambar sudah gitu. Intinya semua yang kita lakukan di Videoscape sudah langsung di amending oleh komputer kita. Lagi lama tidaknya tergantung dari anggota memori kita. Oke, ini sudah selesai, tinggal ke halaman yang kedua. Melihatnya proses yang kedua, kemudian nanti audio, kemudian nanti video itu bisa dimasukkan di sini. Dengan program SOM kita bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan di kelas itu langsung tak abadikan. Enaknya kembali lagi utuh, sesuai, hanya kelemahannya waktu yang disediakan oleh program ini hanya 15 menit. Oke, ini proses sudah selesai. Kita kasih nama, ini misal Videoscape tutorial Videoscape, kita pilih mana, misal saya taruh di desktop dulu sementara ini. Oke, saya simpan gitu. Nah, ketika menyimpan ini maka dia sudah masuk ke PowerPoint secara langsung. Kita tunggu. Kalau sudah tampil yang semacam ini, maka kita bisa memindah video ini, kita ambil save as atau export. Saya ambil SA dulu, SA, kemudian ambil tempat di mana saya akan menyimpannya. Misalnya saya ambil tetap di desktop, kemudian di sini save as tipe itu diambil MP4. Klik. Oke, ini sudah proses untuk mengubah hasil dari Videoscape tadi menuju ke MP4. Ketika sudah di MP4 sudah selesai, maka kita bisa menguploadnya. Kita buka YouTube kita. Dari YouTube ini, kemudian di sini ada upload, kemudian pilih file yang kita selesai tadi, yang MP4 tadi, misalnya yang ngambil desktop gitu, di open. Kemudian posisinya apa itu video yang kita buat tadi, misalnya kita telah selesai ini video Videoscape, kita klik gitu, kita klik tutorial ini, kemudian di open, maka di sini akan proses untuk mengupload. Ketika proses mengupload ini sudah selesai, maka tentu file kita sudah berada dalam YouTube dan bisa dibaca setiap orang yang membuka YouTube. Demikian untuk penggunaan Videoscape itu.